Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menganalisis sebuah video tentang dugaan korupsi dana bantuan sosial dan program stunting yang sedang beredar pada tahun 2025 sampai 2026. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasusnya. Pada tahun 2025 sampai tahun 2026 ditemukan adanya dugaan penyelewengan dana bansos, PKH, dan dana untuk penanganan stunting di beberapa daerah di Indonesia. Modusnya berupa penerima data fiktif, pemotongan bantuan, dan markup harga sembako. Padahal dana ini seharusnya untuk membantu rakyat miskin dan anak-anak yang mengalami stunting. Kasus ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya, pejabat yang diberi amanah itu memiliki rasa takut kepada Tuhan dan tanggung jawab moral. Namun, karena keserakahan, mereka tega mengambil hak orang miskin. Sikap ini menunjukkan lemahnya iman dan moral dalam menjalankan tugas negara. Selanjutnya, kasus ini bertentangan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi dana bansos dan stunting sama saja merampas hak hidup rakyat kecil, ibu hamil, dan anak-anak. Tindakan ini juga tidak beradab karena mengorbankan rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Negara seharusnya melindungi, bukan menyakiti rakyatnya. Nah, selain itu, kasus ini juga melanggar sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ketika ada korupsi, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Nah, terjadilah rasa kecewa, demo, dan perpecahan. Gotong royong dan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia menjadi rusak karena segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini juga bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan dipegang oleh hikmat bijaksanaan. Seharusnya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana negara dilakukan secara transparan dan melibatkan rakyat. Namun, karena kurangnya keterbukaan, masyarakat tidak tahu kemana dana bansos mengalir. Hal ini merupakan salah satu pengkhianatan dalam kedaulatan rakyat. Kasus ini bertentangan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bantuan sosial dan program stunting adalah mewujudkan kesejahteraan yang merata. Faktanya, korupsi bantuan sosial membuat tujuan itu gagal. Bantuan tidak sampai ke sasaran, angka stunting menurun. Sila kelima menuntut keadilan. Karena adanya korupsi ini, sehingga keadilan sosial belum bisa terwujud. Dampak dari korupsi ini sangat merugikan kita semua. Yang pertama, anak-anak jadi korban. Program stunting gagal karena makanannya tidak sampai. Yang kedua, uang negara hilang. Seharusnya uang itu bisa digunakan untuk membangun sekolah dan puskesmas. Dan yang ketiga, rakyat jadi tidak percaya pada pemerintah. Rakyat jadi malas bayar pajak dan rakyat kecewa. Jadi singkatnya, yang paling dirugikan di sini adalah ibu hamil, anak-anak, dan rakyat miskin. Lalu bagaimana cara mengatasinya semua teman-teman? Yang ada 4 solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, sila keempat, perkuat pengawasan. Buat aplikasi yang transparan agar mahasiswa atau masyarakat bisa melihat secara langsung kemana dana bansos itu pergi. Libatkan RT, BPD, serta mahasiswa untuk mengawasinya. Yang kedua, sila kelima, tegakkan hukum tegas. Koruptor harus dipenjara, dimiskinkan, serta tidak boleh menjadi pejabat lagi. Dan yang ketiga, sila pertama dan kedua, tanamkan nilai kejujuran di sekolah, di kantor, agar pendidikan anti korupsi itu selaras dengan Indonesia. Dan yang keempat, sila ketiga, gunakan data digital. Kalau digunakan data digital, bansos disalurkan langsung ke rekening tanpa perantara. Data harus satu nama agar tidak ada nama yang fiktif, dan bantuan bisa disalurkan kepada penerima dengan baik dan benar, dan menjadi masyarakat yang kembali seperti semula yang lebih bagus dalam mengutarakan bansosnya.